Dengan berakhirnya fase 4 dari MCU, maka penggemar dibuat penasaran bagaimana keseruan fase selanjutnya. Salah satu proyek yang dipersiapkan Marvel Studios adalah serial terbaru yang berjudul Agatha Coven of Chaos. Serial ini menjadikan Agatha sebagai tokoh utama dan kita diajak untuk mengeksplorasi cerita lain yang belum pernah dikisahkan sebelumnya. Unsur-unsur seperti sihir, koneksi dengan Wanda dan anak-anaknya, serta hal menarik lain akan dibeberkan dalam video ini. Selamat datang di channel Marvel Indo dalam Konselor Konten Spoiler. Dalam video ini kami akan menjelaskan spoiler penting sekaligus plot dari serial Agatha Coven of Chaos yang tentunya sangat masuk akal dan menambah minat kalian untuk menyaksikan serial ini. Singkatnya, jika kalian menyukai serial WandaVision, maka kami yakin 100% kalian akan menyukai serial ini berkat keterkaitan dan koneksi yang dibangun antar keduanya. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dengan kesuksesan WandaVision, ternyata serial tersebut masih bisa dieksplor dan mengangkat Agatha sebagai tokoh utama. Kami rasa hal ini cukup menarik dan juga masuk akal. Dari judul yang dipilih juga menarik. Coven bisa berarti sebagai pertemuan atau perkumpulan para penyihir wanita, sementara Chaos berarti kekacauan. Dengan clue tersebut, kami yakin kalian sudah menangkap garis besar dari serial ini dan semakin optimis untuk mengikuti keseruan ceritanya. Ada banyak plot menarik dari serial ini yang akhirnya bocor dan sudah kami rangkum untuk kalian. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Bocoran yang pertama, kita awali dengan timeline atau latar waktu dari serial ini. Disebutkan bahwa Agatha Coven of Chaos terjadi setelah Multiverse of Madness. Ya, film kedua dari Doctor Strange itu berhubungan erat dengan serial terbaru dari MCU ini. Sebelumnya mungkin banyak dari kalian yang beranggapan filmnya kurang mengesankan dan kurang gila untuk sebuah film MCU yang memakai kata madness di dalamnya. Film ini menunjuk Wanda sebagai musuh utama dan Wanda sendiri yang menutup filmnya, membuat para penonton berpikir peran Doctor Strange di sini kurang diperlihatkan dan malah terfokus dengan Scarlet Witch. Multiverse of Madness melanjutkan serial WandaVision dan malah bisa dianggap sebagai WandaVision Season 2 karena keterlibatan Wanda yang sangat kuat dalam film ini. Dan karena serial Agatha masih terkoneksi dengan WandaVision, maka tidak mengherankan latar waktu yang dipilih adalah setelah Multiverse of Madness, karena memang tiga proyek ini saling terhubung satu sama lain. Kemudian bocoran yang kedua bisa dibilang cukup mengejutkan sekaligus masuk akal. Berdasarkan sumber yang kami dapat, kematian Wanda dalam ending Multiverse of Madness menjadi penyebab utama kenapa Agatha Harkness bebas dari kutukan karena pengaruh sihir Scarlet Witch yang sudah lenyap. Seperti yang sudah kita pahami, Agatha adalah sosok yang menjadi musuh utama dalam serial WandaVision. Dia hadir dan menjelma menjadi tetangga yang ramah untuk mendekati Wanda. Tujuan Agatha hanya satu, dia yang sudah mempelajari ilmu sihir sedari muda, menginginkan kekuatan Scarlet Witch yang ada di dalam tubuh Wanda. Semua pendekatan yang dilakukannya semata-mata hanya untuk mengorek informasi dari Wanda sendiri. Tidak mengherankan kenapa dia selalu mendekatinya dan datang secara tiba-tiba karena memang dia sudah menyusun skenario sedemikian rupa untuk mendapatkan kekuatan dahsyat yang menjadi incarannya. Pada akhirnya, Wanda menyerah dan memberikan kekuatannya untuk Agatha. Namun dengan sedikit kecerdikan, Wanda bisa mengalahkan penyihir yang haus kekuatan tersebut. Sebagai pelajaran, Wanda kemudian mengutuk Agatha menjadi Agnes dan dia dihukum untuk menetap di Westview dan tidak akan dilepas sampai Wanda sendiri yang nanti akan menemuinya. Nah, kemudian keputusan Wanda untuk bunuh diri dipicu oleh beberapa hal. Dia menyesal sudah melakukan segala cara untuk kembali bertemu dengan anaknya. Dia bahkan mengendalikan tubuh variannya, di mana hal ini malah mengusik kehidupan damai dan bahagia dari varian Wanda serta anak-anaknya. Untuk itu, dia memilih menghancurkan semua buku Darkhold di setiap universe dan menghancurkan kuil Scarlet Witch, sebuah lokasi yang menjadi pusat dari sihir terkutuk itu. Adegan di mana Wanda tertimpa puing-puing yang cukup besar dan menghantam dirinya membuat kita berasumsi Wanda tewas seketika. Dan dengan tewasnya Wanda diikuti dengan ledakan sihir dari tubuhnya. Sesuai bocoran, pada saat yang bersamaan Agatha kemudian terbebas karena kendali sihir dari Wanda yang sudah sirna. Kemudian, bocoran yang ketiga mengatakan bahwa Agatha dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Westview karena sudah membebaskan mereka dari pengaruh sihir Wanda. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam serial WandaVision, Wanda memiliki kekuatan dahsyat di mana dia bisa memanipulasi realita dan menciptakan sebuah area di mana dia bisa tinggal dengan damai di dalamnya.
Selain merubah lokasi tempat tersebut, Wanda juga menciptakan Vision dan 2 anak kembar untuk melengkapi kehidupan yang sangat didambakannya. Westview dipilih menjadi lokasinya karena tempat ini sudah ditetapkan sebagai lokasi di mana dia menetap dan membangun keluarga bersama Vision, sampai pada akhirnya takdir berkata lain dan Wanda tidak mendapatkan impiannya. Agar Vision tidak curiga, Wanda bahkan mengendalikan semua orang yang terjebak di dalam heksnya agar mereka menjadi penduduk ramah yang bisa mendukung skenario ini. Sampai ketika pertarungan melawan Agatha, di mana penyihir itu menyadarkan semua orang dan melepaskan mereka dari kendali Wanda. Inilah yang membuat Agatha dianggap sebagai pahlawan karena menyelamatkan penduduk Westview dari pengaruh Wanda. Bocoran selanjutnya menyebutkan bahwa dalam serial nanti, Agatha menyadari bahwa dirinya adalah seorang ibu. Hal ini mirip seperti dengan kisah Wanda dalam serial WandaVision. Sebagai seorang ibu, tidak lengkap rasanya jika tidak memiliki anak. Oleh karena itu, Agatha mengadopsi seorang remaja laki-laki yang diperankan oleh aktor muda yang sedang naik daun. Dia adalah Joy Locke. Sang aktor bahkan sempat membagikan foto yang memperlihatkan set syuting serial ini, namun dihapus tidak lama setelahnya karena mungkin termasuk ke dalam bentuk spoiler yang dilarang oleh Kevin Feige. Agatha mengadopsi remaja laki-laki ini saat dia masih memakai nama Agnes dan memberinya nama Nicholas. Nicholas sendiri pada dasarnya adalah anak dari Agatha jika kita melihat referensi dari komiknya. Ya, dia memiliki seorang anak bernama Nicholas Scratch. Namun yang membedakan Nicholas versi MCU ini, namanya hanya Easter egg saja, dan remaja laki-laki itu memiliki nama asli Billy Kaplan. Sebuah nama yang kami yakin tidak asing di telinga kalian, terutama bagi kalian yang mengikuti kisah Marvel tentunya. Nah, jika kita melihat ke dalam komik, Billy adalah anak dari Wanda ketika dia memanfaatkan kekuatannya dalam usahanya untuk menciptakan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Anak ini terlahir dari kombinasi sihir Wanda dan potongan jiwa dari Mephisto, sosok iblis penguasa neraka. Sampai ketika Wanda kemudian disadarkan dan dia menghilangkan semua sihir ilusi yang menyiksanya. Kedua anak kembarnya lenyap, namun mereka bereinkarnasi menjadi anak kecil setelah bertahun-tahun lamanya. Anak itu menjadi manusia seutuhnya, bukan lagi ilusi sihir, dan tumbuh sebagai remaja bernama Billy Kaplan alias Wiccan. Dia seorang anggota Young Avengers dengan kekuatan utama mampu merekayasa realita sama seperti dengan Wanda. Namun, baik Agatha dan Billy sendiri nantinya akan dikisahkan mereka tidak mengetahui adanya koneksi antara Billy dan juga Wanda. Billy bahkan tidak menyadari bahwa dia memiliki kekuatan super dan ditakdirkan untuk memakai nama Wiccan. Mungkin ini dikisahkan pada awal serialnya, sementara pengetahuannya akan semakin bertambah di sepanjang kisah serialnya berlangsung. Nah, mungkin dari kalian menanyakan, jika ada Billy, pasti ada Tommy, karena pada dasarnya mereka adalah anak kembar dari Wanda. Sayangnya, Tommy tidak mendapatkan banyak screen time dalam serial ini. Billy dipilih menjadi fokus utama, sementara Tommy dikisahkan tinggal dan menetap di New Jersey. Mungkin belum saatnya bagi Tommy untuk turut serta dalam serial ini, dan Marvel lebih ingin menceritakan kisah Billy terlebih dahulu. Sampai ketika saatnya dirasa tepat, Tommy akan muncul dan mendapatkan screen time yang sama banyaknya seperti Billy. Nah, berdasarkan bocoran ini, terlihat Marvel Studios mengambil referensi yang sama dengan kisah di dalam komik. Ketika Billy dan Tommy lenyap saat ending WandaVision, anomali yang diciptakan oleh Wanda ternyata melahirkan anak kembar berwujud manusia seutuhnya dan sekaligus menjadi reinkarnasi dari keduanya. Karena terlahir dari keluarga berbeda, maka Billy dan Tommy Maximoff menjelma menjadi Billy Kaplan dan Tommy Shepard. Dasar cerita ini sangat masuk akal untuk mengarah pada proyek MCU selanjutnya seperti Young Avengers karena memang berhubungan sangat erat. Sesuai sumber resmi, serial Agatha sudah menunjuk aktor muda lain yang bernama Gitares Riley. Dia diprediksi menjadi Hulkling, karakter yang menjadi pacar Billy jika di dalam komik. Namun sesuai bocoran yang kami peroleh, meskipun dia menjadi pacar Billy, namun dia tidak memerankan karakter Hulkling seperti yang diprediksi banyak penggemar. Dia memerankan karakter original yang diperkenalkan dalam serial dan tidak berasal dari komik. Di sepanjang cerita nanti akan dikisahkan bahwa dia menjadi salah satu musuh dalam serial ini dan berhubungan dengan karakter villain utama yang diperankan oleh aktris Aubrey Plaza. Memang belum diketahui siapa karakter yang akan dimainkan oleh Aubrey Plaza dalam serial Agatha Coven of Chaos, tapi bisa dipastikan dia akan menjadi musuh utama yang merupakan bagian dari Coven atau perkumpulan penyihir wanita. Motifnya juga sudah dibocorkan. Aubrey menjadi penyihir yang ingin menyembah Wiccan setelah nanti dia dinobatkan. Plot ini memang belum sepenuhnya kami fahami. Kemungkinan musuh utama menginginkan Wiccan atau Billy untuk sarana ritual tertentu yang menyebabkan kekacauan. Sementara Agatha memilih melindunginya. Atau, jika Billy dinobatkan menjadi Wiccan, kekuatannya memicu kekacauan dan menjadi masalah dalam serial ini.
Sekali lagi, itu hanya prediksi dari kami, jadi jika kalian ada pendapat mengenai hubungan musuh utama dan Wiccan, silakan langsung tulis pendapat kalian pada kolom komentar yang sudah disediakan. Kemudian, jika kalian sudah menyaksikan serial WandaVision, maka kalian menjadi penggemar yang berhasil dibohongi oleh Marvel Studios. Ya, ada adegan di mana Evan Peters, sosok Quicksilver dari semesta X-Men, dia muncul dan memerankan karakter yang sama dalam serial tersebut. Banyak penonton yang terkejut bahkan menganggap dia adalah mutan yang terdampar sampai ke dunia buatan Wanda. Namun mendekati akhir episode, akhirnya dijelaskan bahwa Quicksilver hanya mas-mas face view biasa yang dipengaruhi Agatha dalam mendukung skenarionya ketika mendekati Wanda. Nah, dalam bocoran ini mengatakan bahwa nanti Ralph Bohner akan kembali dalam serial Agatha, hanya saja dia bukan lagi Ralph Bohner, melainkan karakter ini akan mengungkapkan siapa identitas dirinya yang sebenarnya. Wah, apakah ini adalah kejutan lain yang dipersiapkan Marvel untuk menipu penggemarnya? Atau ternyata memang benar dia adalah Quicksilver versi mutan yang melintasi universe? Simpan rasa penasaran kalian dan semua itu akan terungkap ketika serialnya sudah kalian saksikan. Satu lagi kejutan yang diperlihatkan dalam serial Agatha Coven of Chaos adalah kemunculan dari Mephisto, sosok penguasa neraka yang memberikan kekuatan kepada Ghost Rider. Jika dalam WandaVision, penggemar termakan oleh teorinya sendiri dan kecewa setelah entitas ini tidak dimunculkan, maka kemungkinan Marvel akan berbaik hati dan akhirnya memunculkannya. Nah, seperti yang sudah diketahui, setelah kesuksesan Wakanda Forever, Marvel membuat serial spin-off dari karakter yang diperkenalkan dalam film ini. Ya, serial Ironheart dengan Riri Williams sebagai tokoh utama dipastikan akan dirilis karena proses syutingnya sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Serial ini memperlihatkan tema yang jarang atau mungkin belum pernah diperlihatkan dalam serial superhero lain. Alasannya, karena serial Ironheart akan menampilkan pertarungan antara teknologi melawan sihir. Ya, Riri yang ahli dalam teknologi akan dipertemukan dengan The Hood, supervillain berbasis kekuatan magis. Satu yang menarik dari serial ini adalah keterlibatan Sacha Baron Cohen yang memerankan Mephisto versi MCU. Dialah yang memberikan kekuatan sihir kepada The Hood, dan selain muncul dalam serial Ironheart, dia juga dikabarkan muncul dalam serial Agatha nantinya. Wah, terlihat Marvel sangat pandai mempermainkan perasaan dari penggemarnya. Mereka mematahkan teori penggemar seolah-olah memberikan harapan palsu, tapi kemudian memunculkannya dalam serial lain. Tapi meskipun demikian, kami yakin kalian tetap setia mengikuti Marvel walaupun sering kali dipermainkan. Kemudian, bocoran plot selanjutnya mengatakan bahwa Wanda ternyata masih selamat dari insiden Multiverse of Madness, namun dia harus kehilangan kekuatannya. Ya, jika sebelumnya kita dibuat percaya bahwa Wanda sudah meninggal, penyihir kuat satu itu ternyata masih selamat. Dalam poin sebelumnya kami sempat menyebut bahwa Agatha bebas karena kematian Wanda yang sekaligus menghilangkan pengaruh sihir kepadanya. Poin tersebut menjadi kurang tepat karena Wanda masih selamat, namun setelah menghancurkan semua Darkhold di setiap universe, serta menghancurkan kuil WandaGore, otomatis kekuatan Wanda menjadi hilang dan lenyap. Wanda kemungkinan besar akan muncul mendekati akhir episode, dan ini adalah kejutan besar jika memang terjadi nantinya. Dia kembali menuju Westview untuk bertemu dengan Agatha, dan akhirnya bertemu dengan Billy sebagai anak angkat mantan musuhnya. Dari sini Wanda kemudian mulai menyadari bahwa Billy Kaplan adalah reinkarnasi dari Billy Maximoff, salah satu anak kembarnya yang sudah lenyap bersamaan dengan lenyapnya medan Hex milik Wanda. Kami harap kalian tidak menyesal setelah mengetahui informasi ini, karena dari awal sudah kami peringatkan, dan jika kalian tetap menontonnya, maka kalian tanggung sendiri resikonya. Dan sampailah kita pada bocoran terakhir dari serial ini. Pada episode terakhir, setelah serangkaian cerita yang terjadi, Billy akhirnya memutuskan menolak tawaran untuk menjadi pemimpin dari Coven alias perkumpulan para penyihir. Ternyata, inilah alasan utama dari musuh utama, di mana dia menginginkan Billy untuk menjadi pemimpin setelah acara penobatan. Billy memilih bergabung bersama Wanda dan Agatha, yang akhirnya berubah menjadi karakter protagonis. Serial ini kemudian ditutup dengan ketiganya yang mencari reinkarnasi dari anak kembar Wanda yang lain, yaitu Tommy Maximoff. Dan itulah serangkaian bocoran dari serial Agatha Coven of Chaos. Mengingat bocoran ini bisa benar dan bisa juga salah, maka akan lebih baik jika kita menjadikannya sebagai rumor dan spekulasi, jangan dijadikan patokan pasti. So, apakah kalian merasa bocoran ini masuk akal? Dan dari 1 sampai 100, berapa persen keakuratan bocoran ini menurut pendapat kalian masing-masing? Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif.
subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.